Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan dari Matius pasal 18 ayat 31 yang berkata demikian. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah perumpamaan tentang pengampunan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di mana ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena dia memohon belas kasihan kepada raja, maka hutangnya dilunaskan. Tetapi ketika dia bertemu dengan seorang temannya yang lain yang berhutang kepada dia 100 dinar, ketika orang itu ditagih dan tidak bisa, maka orang yang telah dibebaskan dari hutang 10.000 talenta itu memaksa kepada orang yang hanya punya utang 100 dinar untuk membayar utangnya dan ternyata tidak bisa. Akhirnya yang punya hutang 100 dinar itu dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat hal ini, teman-teman dari yang berhutang 100 dinar ini sangat sedih. Karena apa, saudaraku? Teman mereka hanya berhutang sedikit. Jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hutang daripada orang itu, yaitu 10.000 talenta. Tetapi kenapa dia tidak mengasihi dan mengampuni? Padahal dia sudah menerima pengampunan dari hutangnya yang begitu banyak. Oleh karena itu teman-temannya membawa masalah itu kepada raja dan pada akhirnya orang yang berhutang 10.000 talenta itu dimasukkan ke dalam penjara. Hal ini terjadi berkat ada solidaritas dari kawan-kawan yang sungguh sangat memperhatikan akan orang yang berhutang 100 dinar ini. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita jika kita punya teman yang begitu memperhatikan kita dan mengasihi kita. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17 yang berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wow, luar biasa. Ketika kita punya sahabat yang baik, maka mereka menjadi saudara kita dalam kesukaran. Dan kalau berbicara tentang sahabat yang sejati, tidak ada lagi yang bisa kita teladankan kecuali Tuhan Yesus. Karena seperti yang terjadi dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah sahabat sejati kita karena dia telah memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Jadi setialah senantiasa kepada Tuhan karena kita punya sahabat yang sejati. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan.